Setiap orang itu pasti punya fase hidup yang berbeda. Buat kamu yang saat ini sedang merasa kehilangan semangat, dulunya begitu ambis mengejar tujuan, cita-cita atau apapun yang pernah terbesit di pikiran, tapi hari ini udah nggak semangat ngejar itu. Hidup hanya sebatas hidup. Menjalani hari tanpa tahu apa yang mau dilakukan hanya karena kamu sering sekali mendapati banyaknya kegagalan, banyaknya rintangan, dan hambatan yang sering datang di kehidupan. Oke guys, buat kamu yang merasakan hal ini, kalian wajib tonton sampai selesai. Hidup gak ada yang mudah dan instan. Ingat, gak ada yang mudah. Hidup itu seperti sebuah perjalanan. Kalian lihatlah, gak sepanjang jalan bakalan terus mulus sampai ke ujung. Kita pasti menemukan jalan yang rusak dan penuh kerikil. Nah, kayak gitu juga kalau kamu ingin sampai ke puncak. Harus tertatih-tatih dulu. Kuncinya adalah punya tekad yang kuat. Jadi ibaratnya ya guys, hilang semangat itu bukan berarti kamu gak akan bisa bangkit lagi. Kamu masih bisa bangkit kok, tapi terkadang pikiran kita sendiri yang justru membatasi hal tersebut. Pikiran kita seolah bilang gini, percuma aja, kamu udah berkali-kali gagal loh. Gak akan deh, kamu gak akan bisa ngelakuin ini. Jangan jadi orang yang cepat sekali menyerah sama kehidupan. Harusnya kalau semakin banyak gagal, semakin dibuat penasaran. Tanyakan pada diri sendiri, kenapa sih aku selalu gagal? Masa iya bakalan terus gagal? Gak akan gagal terus kan? Pasti di ujung sana ada masanya diriku akan bersinar dan mendapatkan akhir cerita yang indah. Orang-orang sukses, mereka punya banyak problem dan kesulitan yang dilalui, sampai mereka berhasil buat ngelewati itu. Pahit manisnya ditelan habis untuk sampai di tujuan yang dapat dipetik hasilnya. Jadi kalau kamu langsung menyerah gitu aja, membiarkan perjuangan yang dulu sempat dilakukan berakhir sia-sia, melihat pada kenyataan yang ternyata susah sekali buat digapai, kamu harus hilangkan pola pikir seperti itu. Semakin banyak gagal, semakin harus semangat. Bukan justru semakin gagal, malah pengen nyerah dan pesimis. Di video ini, aku bakalan kasih kamu tips bagaimana kembali bangkit dari hilangnya semangat dan mengejar lagi apa yang dulunya diimpikan. Oke, yang pertama, kamu harus ngelawan rasa pesimis pada diri sendiri. Jadilah orang yang optimis. Kalau misalnya kehilangan semangat dan butuh istirahat, ya udah nggak apa-apa, istirahat aja dulu. Itu adalah hal yang nggak bisa dipaksakan dan sangat wajar. Tapi ingat, jangan kebablasan istirahatnya. Kamu bisa kehilangan banyak waktu yang sebenarnya menjadi peluang besar untukmu. Ibaratnya ya, kita sedang melawan sebuah tembok gede dan ini diartikan seperti sebuah rasa nggak enak yang harus diruntuhkan. Jadi itu adalah perlawanan dirimu melawan diri sendiri. Apakah kamu yang akan menang atau justru kalah? Usahakanlah kamu menang dalam perlawanan itu, karena ini adalah sebuah pertarungan yang sulit. Ngelawan rasa nggak enak, ngelawan rasa yang dipenuhi bayang-bayang kegagalan, dipenuhi oleh banyak kesulitan. Runtuhkan temboknya agar kamu menjadi yakin pada diri sendiri bahwa kamu bisa. Kalau nanti kegagalanlah yang akan kembali didapatkan, jangan mengklaim dirimu adalah orang yang gak bisa ngelakuin itu. Kamu harus yakin dan percaya bahwa kamu bisa kalau mau bangkit dan berusaha lebih keras. Sebagian dari kalian pasti udah tahu dengan penemu lampu pijar, yaitu Thomas Alva Edison. Belajarlah dari Thomas yang melihat kegagalan bukan hal negatif, melainkan sebagai bagian dari proses belajar dan menemukan solusi. Ia tidak menyerah dan terus mencoba lagi, bahkan saat telah melakukan ribuan kali percobaan yang gagal. Bayangkan, kamu baru 1 atau 10 maupun 100 kali kegagalan dan malah pengen nyerah gitu. Sedangkan Thomas Alva Edison ribuan kali kegagalan, tapi nggak pernah nyerah dan hasilnya apa? Thomas berhasil menemukan lampu pijar. Penemuan ini menjadi salah satu penemuan paling berpengaruh dalam sejarah dan ia dikenal sebagai penemu terhebat sepanjang NASA. Jadi, apakah kamu mau milih berhenti di situ aja atau masih mau mencoba lagi untuk meruntuhkan rasa nggak enak itu? Ketika temboknya udah diruntuhkan, rasa yang mengganggu bakalan hilang. Maka percaya deh, kamu akan menemukan lagi semangat yang dulu pernah berkobar, tapi karena banyaknya hal yang terjadi, akhirnya semangat itu padam. Jadi dengan berhasil ngelawan diri sendiri, sama aja dengan membakar semangat yang hilang. Terus yang kedua,
Ketika kamu udah berhasil menerima hal-hal buruk yang terjadi dan kembali buat optimis lagi, mencoba lagi, dan menekankan ke diri sendiri, entah aku mau mencoba berapa kali pun, aku akan tetap bangkit. Mau dijatuhkan seperti apapun, aku akan terus bangkit. Aku orang yang pantang menyerah. Aku bukan orang pecundang. Aku adalah seseorang pejuang hebat. Jadikan kegagalan di masa lalu sebuah pembelajaran. Guru terbaik adalah pengalaman dari kesalahan-kesalahan dulu. Tulislah apa hal yang membuat kamu gagal melakukan itu. Apa sih yang bikin aku nge-stuck di keadaan seperti ini? Kamu tulis semuanya. Tanyakan ke diri sendiri. Lalu temukanlah solusi mengatasi hal tersebut. Setelah itu, susunlah rencana-rencana yang akan kamu lakukan, di mana bakalan berpengaruh buat sampai ke tujuanmu. Tapi perlu diperhatikan untuk fokus saja di 1 atau 2 bidang dulu. Jadilah ahli di bidang itu. Jangan terlalu banyak tujuan yang ingin kamu lakukan karena kita cuma punya waktu 24 jam. Kalau kamu ngelakuin banyak hal dalam sehari, itu akan bikin fokus terbagi. Hingga dari semua bidang itu, kamu cuma bakalan jadi orang yang biasa-biasa aja. Jadilah expert di satu bidang, itu jauh lebih baik. Kalau ada di antara kalian yang ngerasa, aku cuma di awal-awal aja loh rajin ngelakuin ini, tapi nanti kalau udah sekitar seminggu, sebulan, pasti bakalan balik lagi ke kebiasaan buruk dan jadi pemalas. Aku susah konsisten. Itulah kenapa kamu perlu ngelawan rasa nggak enak. Kamu harus ngelawan rasa malas tadi. Ini pertarungan antara diri dengan dirimu sendiri. Kamu mau merubah versimu menjadi lebih baik atau justru makin buruk. Jadi ya terserah, ini pilihan hidupmu. Tinggal milih mau yang mana. Kalau kamu pengen jadi lebih baik, kamu harus hadapi, harus lawan semua kebiasaan buruk itu. Semua hal yang mengganggu fokus, hal-hal yang bikin kamu jadi pesimis lagi. Kontrol pikiranmu agar jangan sampai malah berpikiran negatif. Jadi penting sekali buat selalu berpikir positif. Rencanakan semuanya dengan jelas tentang apa saja yang akan kamu lakukan dan harus bisa konsisten, lawan, dan fokus ngelakuinnya. Kalau nanti ternyata gagal lagi, jadikan itu sebagai sebuah keadaan untuk dirimu berkembang. Sama seperti menjadi seorang penulis, gak akan bisa mahir, gak akan bisa sukses dalam satu hari. Gak akan ada guys, perjalanannya berliku-liku, perlu banyak latihan. Semakin lama jam terbang, tulisannya juga bakalan semakin bagus. Karena itu adalah sebuah kemampuan yang harus dilatih terus-menerus. Jadi ketika kamu hilang semangat, kobarkan lagi semangat itu, bangkit kembali, lawan kegagalan. Tanpa sadar, justru kamu sedang mengasah dirimu untuk selalu jadi optimis dalam hidup ini. Setelah berhasil nyusun rencana-rencana yang akan dilakukan dalam beberapa bulan untuk mengubah kehidupanmu, langkah selanjutnya adalah action. Sesuatu tidak akan terjadi kalau kamu sendiri tidak mau bertindak. Percuma saja bikin rencana yang telah dipikir matang dan rinci, tapi kalau nggak gerak, ya gimana mau berhasil? Setiap hari, kamu harus bisa action untuk sampai pada tujuanmu sesuai yang direncanakan. Jadi setiap hari, jangan jadi orang yang hanya rebahan, kehilangan arah hidup, scroll-scroll berjam-jam, main HP hingga lupa waktu. Jangan jadikan rencanamu hanya sebuah bayangan yang gak akan pernah menjadi nyata karena kamu gak action. Mulai aja dulu, jangan memikirkan kesempurnaan. Terlalu perfeksionis justru akan buat kamu gak mulai-mulai. Jadi yang penting itu, mulai aja dulu, lakuin aja dulu apapun itu. Terserah nanti hasilnya gimana. Jangan pikirkan masalah hasil, nikmati prosesnya. Kalau kamu ngelihat ke hasil yang gak bisa dikontrol, itu akan berpeluang membuatmu kecewa. Hasil bisa aja gak sesuai ekspektasi. Tapi kalau yang kamu nikmati adalah prosesnya, berjalan secara perlahan-lahan, di situ kamu gak akan nyerah. Justru bilang ke diri sendiri, ya, aku hebat. Aku bersyukur udah berada di posisi ini, udah berhasil ngelakuin ini, walaupun misalnya ada beberapa hal yang patut diperbaiki lagi. Kamu gak akan pernah menyerah kalau prosesnya dinikmati. Usahain ya guys, yang dilihat itu adalah proses, bukan hasil. Proses gak akan pernah mengkhianati hasil yang akan kamu dapatkan nanti. Tapi terkadang kitanya kurang sabaran dan pengennya langsung berhasil. Jadi mulai sekarang jangan terpaku dengan hasil. Nikmati prosesnya dan mulai aja dulu. Aku yakin kamu pasti bisa kembali mendapatkan semangat baru. Oke guys, sampai di sini dulu videonya. Semangat terus untuk menuju kehidupan yang lebih baik.